Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang PPh pasal 24 dan PPh pasal 25, yang mana beranggotakan saya sendiri, Mila Cahya Putri dengan nomor NIM 20053088, dan rekan saya yaitu Nadia Wiguna Syafira dengan nomor NIM 20053045. Baiklah, untuk materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang pengertian PPh pasal 24. PPh pasal 24 mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan untuk menghindarkan pajak berganda, tetapi jumlah yang dikreditkan itu dibatasi. Yang kedua yaitu cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Ditjen Pajak dengan melampirkan yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan di luar negeri. Yang kedua, fotokopi surat pemberitahuan pajak atau tax return yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri, yaitu penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan. Selanjutnya yaitu penggabungan penghasilan dari luar negeri. Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan disebut dengan akrual basis. Yang kedua, penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan itu disebut dengan cash basis. Yang ketiga, penggabungan penghasilan berupa dividen pasal 18 ayat 2 UU PPh dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Dan yang terakhir yaitu kerugian dari LN tidak boleh digabungkan. Selanjutnya yaitu batas maksimum kredit pajak untuk setiap negara. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan batas maksimum kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Selanjutnya, batas maksimum kredit pajak. Batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dalam 3 unsur atau perhitungan berikut ini. Yang pertama, jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri. Yang kedua, penghasilan luar negeri dibagi dengan seluruh penghasilan kena pajak, kemudian kita kali dengan PPh atas seluruh yang dikenakan tarif pasal 17. Dan yang terakhir, jumlah pajak yang terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak, dalam artian, dalam hal penghasilan kena pajak adalah lebih kecil daripada penghasilan luar negeri. Selanjutnya, pengembalian kredit pajak luar negeri. Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal yaitu tentang pajak atas penghasilan terutang, di mana PT Alif merupakan perusahaan Indonesia yang memiliki saham terrific di negara X pada tahun 2011. Terrific Income memperoleh laba sebelum pajak sebesar $400.000. PPh yang berlaku di negara X adalah 20% dan pajak dividennya sebesar 10%. Maka tentukan perhitungan pajak atas dividen tersebut.
Yang pertama yaitu diketahui keuntungan terrific income $400.000. Ini didapat dari laba sebelum pajak sebesar $400.000, itu dianggap sebagai keuntungan terrific income. Kemudian PPh-nya atas terrific income ini $80.000. $80.000 ini kita dapatkan dari keuntungan terrific yang mana kita kalikan dengan PPh yang berlaku di negara X yaitu 20%, maka dapatlah $80.000. Kemudian kita kurangkan dan jumlahnya $320.000. Selanjutnya yaitu pajak atas dividen $32.000. $32.000 ini kita dapatkan dari $320.000 kita kali dengan pajak dividen sebesar 10%, maka dapatlah pajak atas dividen itu sebesar $32.000. Kemudian kita kurangkan untuk mendapatkan dividen dikirim ke Indonesia, dapatlah hasilnya $288.000. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nadia. Kepada Nadia saya persilakan. Baiklah, materi berikutnya adalah PPh pasal 24, kredit pajak yang diperbolehkan. PT Selera Rakyat berkedudukan di Indonesia memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2015 sebagai berikut. Di Belanda memperoleh penghasilan berupa laba usaha sebesar 600 juta dengan tarif pajak yang berlaku di negara Belanda yaitu 30%. Di dalam negeri menderita kerugian sebesar 200 juta. Hitunglah PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2014. Perhitungan PPh pasal 24 adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menghitung total penghasilan kena pajak dengan cara penghasilan dari Belanda dikurangi kerugian dari dalam negeri, yaitu 600 juta dikurang 200 juta dengan hasil dari penghasilan neto yaitu 400 juta. Yang kedua adalah menghitung total PPh terutang. PPh terutang pasal 17 adalah 25%, maka 25% dikali dengan penghasilan neto yaitu 400 juta dengan hasil 100 juta. Itu adalah PPh terutang. Yang ketiga adalah menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Dengan rumus penghasilan luar negeri bagi total penghasilan dikali total PPh terutang, yaitu penghasilan luar negeri yaitu penghasilan dari Belanda sebesar 600 juta dibagi total penghasilan neto yaitu 400 juta dikali 100 juta PPh terutang dengan hasil 150 juta. Yang keempat, menghitung PPh yang terutang atau dipotong di luar negeri, yaitu persen dari penghasilan dari Belanda yaitu 30% dikali 600 juta dengan hasil 180 juta. Kredit pajak yang diperoleh PPh pasal 24 adalah 150 juta. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan PPh maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri. Kemudian pilih jumlah yang terendah. PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak terutang. Angsuran PPh 25 tersebut dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan SPT Pajak Penghasilan. Angsuran bulanan PPh pasal 25. Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan atau PPh pasal 25 adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan yang pertama pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23. Yang kedua, pasal penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.
Yang ketiga, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Kemudian dibagi 12 bulan atau sebanyak bulan dalam bagian tahun pajak. Contoh soal PPh pasal 25. Angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak bagi badan. Pajak penghasilannya terutang untuk PT Pratama berdasarkan SPT PPh 2021 sebesar 200 juta. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga tetap berutang atau dibayar di luar negeri dalam tahun 2021. Yang pertama, pajak penghasilan yang dipungut pihak lain atau PPh pasal 22 sebesar 35 juta. Pajak penghasilan yang dipungut pihak lain atau PPh pasal 23 sebesar 20 juta. Yang ketiga, pajak penghasilan yang dibayar di luar negeri sebesar 420 juta 500, tetapi berdasarkan ketentuan yang dapat dikreditkan PPh pasal 24 sebesar 30 juta. PPh ini dipotong dan dibayarkan atau terutang di luar negeri tersebut meliputi masa 8 bulan dalam tahun 2021. Jawabannya yaitu PPh terutang berdasarkan SPT tahun PPh tahun 2021 sebesar 200 juta. Lalu kita kreditkan pajak tahun yang 2021. Yang pertama adalah pasal 22 35 juta, pasal 23 20 juta, pasal 24 30 juta. Dengan total kredit pajak adalah 85 juta. Lalu PPh terutang berdasarkan SPT tahun PPh tahun 2021 200 juta dikurangi dengan total kredit pajak 85 juta. Lalu dapat dihasilkan 115 juta. Besar angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan atau PPh 25 dalam tahun 2022 adalah 115 juta dibagi 8 bulan, maka hasil yang didapatkan adalah 14.375.000. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami. Saya kembalikan kepada moderator.